Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi biasa, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seketika itu juga di hadapanku muncul Sinta dengan wajah seperti melihat mangsa dan ingin segera menerkamnya. Sinta, syukurlah kamu datang tepat waktu. Ucapku lega melihat dia datang. Akhirnya kita ketemu lagi. Takkan kubiarkan kamu lolos kali ini. Sinta berkata dengan senyuman yang menurutku sedikit mengerikan. Sinta, jangan kamu binasakan dia. Cukup buat dia lemah saja. Mbah Margono meminta Sinta. Sosok wanita yang menyerang Mbah Margono sempat melihatku dan dari ekspresi wajahnya sepertinya dia masih berniat menyerangku juga. Tapi setelah kedatangan Sinta, ekspresi sosok wanita itu berubah. Mungkin dia masih teringat dengan serangan Sinta tempo hari yang hampir membinasakannya. Dengan sosok wanita itu yang seperti ketakutan, Om Wowo bisa menyerangnya. Satu layangan tangan dari Om Wowo berhasil mengenai sosok wanita itu hingga terpental membentur dinding. Tak menyia-nyiakan kesempatan itu, Om Wowo terus menyerang sosok wanita itu. Sinta, yang sepertinya sedang asik melihat sosok wanita itu dihajar Om Wowo, hanya berdiri dan tersenyum yang memiliki arti. Entah kenapa dia tidak langsung menyerang. Aku yang melihat Mbah Margono mulai merangkak ke arahku. Aku pun membantunya untuk segera berdiri. Namun sepertinya Mbah Margono tidak bisa berdiri karena terjatuh tadi. Dan sepertinya juga dia terkilir. Mbah Margono seperti kesakitan saat mencoba berdiri. Aku menyeret tubuh Mbah Margono ke tempat yang lebih aman. Selagi sosok itu diserang oleh Om Wowo tanpa henti, aku membantunya untuk ditidurkan di sofa ruang tamu. Yan, ambilin cincin yang pernah Mbah pinjemin ke kamu kemarin itu. Cincinnya ada di lemari Mbah di kamar. Tidak usah, biarkan saja. Nanti dia akan menggangguku lagi. Kali ini aku benar-benar ingin membinasakan wanita itu. Tapi tak, apa kamu bisa menangani sosok itu sendiri? Yakinlah padaku, Yan. Lihat itu, dia melihatku aja udah ketakutan hingga jebol pertahanannya itu. Tapi bukannya kalau ada Endor Suto lebih mudah untuk mengalahkan dia? Sudah nurut saja, ucap Sinta tegas sambil menoleh ke arahku. Saat Sinta menoleh ke arahku, tiba-tiba terdengar suara Brak! Seperti suara terlempar lalu mengenai sesuatu. Dan saat aku dan Sinta melihat ke arah di mana sosok itu sedang diajar oleh Om Wowo, ternyata sudah tidak ada. Dan Om Wowo pun sudah terpental dan sedang berusaha berdiri sambil mengerang kesakitan. Sinta yang terkejut langsung mengejar perginya sosok itu. Yang jelas dia tidak bisa keluar dari rumah Mbah Margono ini karena sudah diberi sebuah raja. Tapi entah kenapa Sinta bisa dengan bebasnya keluar masuk rumah ini. Entah karena beda aliran atau apa. Tapi raja itu tidak berpengaruh pada Sinta. Beda kalau pada sosok wanita itu, dia seperti terpental dan kepanasan. Sinta terus mengejar dan beberapa kali mencoba menyerangnya. Tapi hanya beberapa serangannya yang berhasil mengenai sosok itu. Itu pun karena dia terpojok dengan raja yang ada di sekitar rumah ini. Namun tetap saja Sinta kewalahan dengan kecepatan yang dimiliki sosok itu. Sekali itu juga sosok wanita itu mempunyai kesempatan untuk menyerang aku dan Mbah Margono. Tapi dengan cincin yang diberikan Mbah Margono, sosok itu selalu terpental saat akan menyerang kami. Saat itu pula Om Wowo yang kelihatan ingin membantu tuannya sesekali melayangkan tangannya ke sosok itu yang sukses melempar dia ke sudut tembok. Jadi sosok itu seperti dilempar ke sana kemari. Saat sesekali mencoba menyerangku, yang pertama diserang oleh cincinku, yang kedua digampar oleh Om Wowo. Namun setelah gamparan Om Wowo, sosok itu kembali bergerak cepat untuk pergi dan terus bergerak ke sana kemari,
mencari celah keluar dan menghindar dari Sinta. Aku yang sedikit kasihan pada Sinta, sepertinya dia kewalahan dengan kecepatan yang dimiliki wanita itu. Seperti yang pernah aku jelasin. Aku berpikir untuk mengambil cincin yang diminta Mbah Margono dan memanggil Endro Suto untuk membantu Sinta. Namun aku meminta Mbah Margono untuk mengizinkan Sinta membinasakan sosok wanita itu. Bah, biarin Sinta buat binasain dia, gak apa-apa ya. Daripada keadaannya gini terus, gak akan selesai, Mbah. Mbah Margono hanya diam sambil memikirkan apakah dia akan merelakan makhluk itu untuk binasa atau tidak. Ya, Mbah gak apa-apa. Mbah juga sepertinya kewalahan dengan sosok itu. Mbah bukannya kewalahannya, cuma Mbah tadi kebobolan. Raja yang kurang kuat di sana menuju ke lantai 2. Terus gimana ini, Mbah? Mbah kalau kayak gini terus mah gak bagus, Mbah. Kita gak bisa apa-apa. Mbah Margono masih diam, namun kemudian dia menjawab, ya sudah gak apa-apa. Lagian kaki Mbah ini terkilir, jadi gak akan sempat ngurusin dia. Sana ambil saja cincinnya di lemari. Kamu masih hafal kan cincinnya seperti apa? Iya, Mbah, aku masih hafal kok. Seketika itu juga, aku langsung pergi ke kamar Mbah Margono untuk mengambil cincin. Saat aku buka lemari Mbah Margono, ternyata dia memiliki beberapa cincin dan gelang dengan beraneka warna dan corak dari masing-masing gelang dan cincinnya. Dan aku yakin di setiap cincin dan gelang itu memiliki penunggunya. Aku tidak mau membuang-buang waktu karena terkagum dengan pusaka ini. Aku ambil cincin yang berisi Endro Suto dan aku segera membawanya kepada Mbah Margono. Setelah aku berikan cincin itu ke Mbah Margono, kemudian Mbah Margono pun memanggil Endro Suto dan muncullah dia di hadapan kami. Endro Suto muncul di hadapan kami dengan ekspresi wajah yang sedikit marah, bercampur kasihan, karena melihat kami yang tak bisa apa-apa. Aku emang gak bisa apa-apa, hanya bisa diam merenung seperti orang yang sedang BAB. Endro Suto mulai mengejar sosok wanita itu dan seketika itu juga, Endro Suto langsung bisa menangkap sosok itu. Kamu lagi? Mau apa kamu muncul lagi? Apa kamu mau menghalangiku untuk membinasakan dia lagi? Tanya Sinta penuh emosi pada Endro Suto. Maafkan aku Putri, aku hanya ingin membantu Anda. Aku kali ini tidak ditugaskan untuk menghalangimu, tapi aku ditugaskan untuk membantumu Putri, jawab Endro Suto dengan sopan. Berikan dia padaku kalau gitu. Baiklah Putri. Dengan sigap Endro Suto memberi beberapa serangan ke wanita itu dan kemudian memberikan kepada Sinta. Sinta yang dengan senangnya menerima sosok itu dengan cara mencengkeram leher wanita itu dengan tangannya dan senyuman Sinta terlihat sangat mengerikan. Sinta dengan gampangnya kali ini membakar sosok itu perlahan seperti yang pernah dia lakukan kemarin. Tapi sepertinya Sinta ingin perlahan-lahan menyiksanya. Mungkin saking geramnya Sinta pada sosok itu. Asap mulai keluar dari sela-sela tangannya mencengkeram leher sosok itu, yang menunjukkan Sinta mulai membakarnya. Sosok itu mulai berteriak kesakitan dan dia meronta-ronta ingin melepaskan diri dari Sinta. Memang untuk kecepatan, Sinta sedikit tertinggal, tapi soal kekuatan, Sinta selalu menjadi juaranya. Perlahan-lahan, api mulai keluar dari sela-sela tangan Sinta. Dan perlahan-lahan juga, api mulai merambat ke seluruh tubuh wanita itu, yang otomatis suara teriakan dan gerakan meronta wanita itu lebih kencang dari sebelumnya. Dan pada akhirnya seluruh tubuh sudah terbakar oleh api dan entah kenapa perlahan tubuh wanita itu mulai melebur seperti debu dan sosok itu pun mulai terdiam perlahan. Ya, dan akhirnya Sinta berhasil membinasakan sosok itu. Endro Suto yang tadinya membantu Sinta menangkap sosok itu kembali menuju Mbah Margono dan melihat kondisinya. Melihat Mbah Margono seperti itu, Endro Suto membacakan sesuatu dan meniupnya ke kaki Mbah Margono dan secara perlahan Mbah Margono bisa menggerakkan kakinya dan rasa sakit di kakinya sedikit berkurang walau tidak sepenuhnya. Beberapa hari setelah kejadian di rumah Mbah Margono, aku masih di rumah dan belum berangkat lagi ke kos. Karena tinggal menuju saja jadwal wisudaku yang akan dilaksanakan awal tahun.
Aku masih bertanya-tanya siapa sebenarnya sosok yang dibinasakan oleh Sinta. Kenapa dia sangat kuat dan cepat, dan kenapa pula dia sangat berambisi ingin menyerangku. Pagi itu, sekitar pukul 5 kurang seperempat, setelah aku selesai melakukan tugasku pada Sang Pencipta, aku berdiam diri di dalam kamar dengan posisi masih bersimpuh di atas sajadah. Aku memanggil Sinta. Tak perlu waktu lama, suhu ruangan langsung berubah. Yang tadinya dingin, kini sudah beralih ke suhu yang tidak dingin dan tidak panas juga. Intinya pas dan membuat nyaman, ditambah aroma wewangian yang biasa ditimbulkan sebelum Sinta datang sudah memenuhi kamarku. Aku yang masih dalam keadaan bersimpuh di atas sajadah dengan memejamkan mata, merasakan ada seseorang yang berjalan di belakangku dan kemudian mendekat kepadaku hingga sampai di sampingku. Seseorang itu ikut duduk di sampingku dan menyandarkan kepalanya di pundakku. "Ada apa, Rian? Kamu memanggilku?" Suara Sinta lirih berbisik kepadaku. "Aku hanya ingin bertanya tentang sosok yang kamu binasakan kemarin, Tak. Ada apa emangnya? Yang penting kan dia sudah tidak di sini. Apa kamu keberatan dengan aku membinasakan dia karena dia tidak mau dijinakan Margono?" Tanya Sinta dengan sedikit keras. "Bukan, Tak. Aku malah lebih senang sosok seperti itu dibinasakan saja. Dia akan berbahaya kalau dibiarkan berkeliaran di sini." "Ya memang seperti itu. Apalagi targetnya itu kamu. Jelas akan sesegera mungkin aku binasakan," ucap Sinta dengan tetap bersandar di pundakku. "Lalu sebenarnya dia, Tak, siapa? Dan kenapa berambisi sekali menyerangku?" "Dia sebenarnya bisa dibilang salah satu penunggu di daerah sana. Saat dulu kamu pernah mengadakan kegiatan bareng teman-temanmu itu. Dan sepertinya dia tertarik padamu. Karena seperti sosok yang lain, hanya saja jika kamu tertarik juga padanya, dia akan berubah wujud menjadi bentuk cantik seperti yang kamu mau. Tapi sepertinya kamu tidak memikirkan itu saat di perpustakaan karena lebih terfokus pada wisudamu. Nah, mungkin karena itu dia pengen mengambil jalan cepat dengan mengambil paksa dirimu dan membawanya ke daerah kekuasaannya." "Wih, mau diapain emang di sana nanti aku?" "Ya pasti dijadikan sesuatu, entah pelayan, entah suaminya, entah yang lain. Suka-suka dia kan, dia yang menguasai." "Wih, gila bener. Untung aja ada kalian semua, terutama kamu, Tak. Makasih ya." Seketika itu juga Sinta berdiri dengan bergaya sok pahlawan, dengan tangannya berada di belakang sambil berjalan pelan. "Itu jelas. Lagian siapa lagi yang bisa nolongin kamu?" Dengan gaya soknya dia berkata. "Ya sebenarnya bisa si Aruna, bisa si Endro Suto kan. Lagian cepat mereka juga geraknya," aku berkata sambil berdiri dari dudukku. "Oh jadi maksud itu aku lalat gitu, hah?" Kembali Sinta protes seperti anak kecil. Dan yang menyebalkan, kenapa juga saat dia marah ada aja yang dilakukan. Saat aku sedang berdiri, sarung yang sedang aku kenakan dia pelorotin. Walau tidak secara langsung dia melorotinya, sehingga sarungku lepas dan terlihatlah celana dalamku yang tengahnya udah bolong. Dan emang kebetulan sekali aku tak memakai celana dan langsung celana dalam. Tunggu, belum sampai situ. Setelah sarung udah melorot, celana dalamku ditarik ke atas dan membuatku kesakitan karena pusaka yang otomatis tergencet dengan kain celana dalamku dan bagian pantat. Kain celana dalam itu masuk ke sela-sela pantatku dan membuat perasaan sakit, malu dan tidak nyaman bercampur menjadi satu. Tak, udah pejandanya jangan gini ah. Ngilu ini tengahnya, ucapku sambil menahan sakit. "Coba ngomong apa tadi? Diperjelas coba," ucap Sinta sedikit menekan sambil tersenyum melihat kondisiku. Enggak, Tak. Enggak, udah lepasin lah. Ya please." Aku memohon pada Sinta karena kantong menyanku udah terjepit ketat. "Terus maksud kamu apa tadi bilang gitu?" "Enggak, Tak. Enggak, pokoknya kamu yang paling jos lah. Udah lepasin. Keburu pecah ini dah." "Coba yang ikhlas bilangnya dan buru minta maaf," ucap Sinta sambil cekikikan. "Aduh, Tak. Jebol nanti ini jadinya. Buru lepasin. Mana celana dalam? Udah bolong lagi. Aruna kemana lagi saat begini malah dia nggak ada. Oh sekarang jadi andilin Aruna ya. Nih." Sinta menarik celana dalamku lebih tinggi lagi. Dan pada akhirnya
Berhasil juga jebol tuh celana dalamku, hingga kolor celana naik ke dada. Aduh, dan aku tak memakai apa-apa lagi. Sinta hanya tertawa melihat kondisiku saat itu. Dengan menahan rasa perih aku harus membuka lemariku dan mencari celana dalam yang masih utuh, dan mencari celana untuk dipakai, biar gak disengaja Sinta lagi. Sinta terus dikikikan dengan puasnya, hingga sampai berguling di kasurku. Baru kali ini aku melihat Sinta seperti itu. Tertawa lepas dengan seperti itu, kecantikan Sinta seperti bertambah. Wajah pun bersinar cantik, tergambar jelas. Tak, panggilku pelan. Apa? Dia menjawab singkat sambil terus tertawa. Terima kasih, dan maaf selalu merepotkanmu. Maaf juga maksudku tadi mengejekmu, dan bukan pula untuk membandingkanmu dengan yang lain. Intinya, aku berterima kasih padamu karena selalu ada untuk melindungiku. Sinta terdiam sebentar dan, iya aku tahu kok, dan aku juga minta maaf. Minta maaf untuk apa tak? Jangan bilang kamu akan pergi lagi. Maaf karena sudah mengerjaimu sepagi ini, dan kalau masalah akan pergi. Sinta berhenti bicara. Jadi benar kamu akan pergi lagi? Berapa lama kamu akan pergi? Tapi kamu bakal balik lagi kan? Sinta cuma tersenyum padaku. Ya, aku cuma bisa nurut saja tak dengan apa yang akan kamu lakukan. Setidaknya kalau kamu pergi, sering-seringlah untuk menengokku, walau tidak menunjukkan rupamu seperti dulu itu. Setidaknya aku bisa merasa tenang kalau aku tahu kamu melakukan itu. Sinta tetap saja diam dengan senyuman itu. Saat aku sedang berbicara dengan Sinta, tiba-tiba Nenek Lasmi datang dan masuk ke kamarku. Dan Sinta, jangan terlalu usil pada Den Rian. Kasihan dia. Ini sudah mau pagi juga. Mending Den Rian bergegas membantu ibu dan bapak di luar. Nenek Lasmi berkata kepada kami. Aku dan Sinta baru tersadar ternyata hari sudah mulai terang. Terlihat dari jendela atas yang tidak tertutup tirai. Aku segera memakai celanaku dan sesegera itu juga keluar. Masalah bekas kolorku yang berhasil dirusak Sinta, aku bingung harus dibuang di mana. Gak mungkin juga kan meminta ibuku memperbaiki celana dalamku yang udah robek itu. Jadi, aku berencana membuang celana itu ke tempat sampah. Walau secara diam-diam, aku sampai di garasi dan berniat membuang celana dalam itu. Aku melihat bapakku sedang membersihkan depan teras, jadi aman pikirku membuang kolorku ke tempat sampah yang ada di garasi. Setelah membuang kolor itu, aku bergegas mengambil sapu untuk membantu ibu bersih-bersih rumah, menyapu setiap ruangan. Setelah selesai menyapu, aku lanjutkan dengan mengepel lantai di setiap ruangan juga. Setelah selesai menyapu, aku berencana mencuci motorku yang udah belepotan terkena lumpur di mana-mana. Aku masuk ke garasi. Aku melihat bapak sedang mengelap sepeda ontelnya dengan sebuah kain. Lupa, tumben banget dilap. Biasanya sebulan sekali. Apa ini udah sebulan? Lah ya mumpung masih sempet Yan. Lagian pas bapak beres-beres juga nemu kain. Jadi ya bapak sempetin beres-beres sepeda kalian. Dapat kain di mana pak? Lah itu di tempat sampah. Pas bapak mau rapin buat dibuang kok ada kolor dibuang. Kan sayang masih bisa jadi lap. Bingung aku mau jawab perkataan bapak. Kolor yang belum dicuci dan bekas baru saja aku pakai malah langsung dijadiin lap. Apa enggak bau pesing itu pak? Sayang sih sayang, tapi masa iya pakai sempak juga. Mana bekasku lagi. Aduh, sampai jumpa ya teman-teman di bagian berikutnya. Admin undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah.